Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita adalah orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita bersolawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mencintai beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di komentar channel Quran Online. Isi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, saya mau bertanya, apabila kita salah dalam mengucapkan niat sebelum sholat, apakah sholatnya sah? Contoh, saya ingin sholat zuhur, tapi saya mengucapkan niat sholat asar, dan saya sadar akan hal itu ketika saya takbiratul ihram. Apakah sholatnya sah? Mohon dijawab atau mohon jawabannya. Ya, jadi saudara yang bertanya ini, ketika yang dia tanyakan, ketika kita sholat, kita salah mengucapkan lafaz niat. Ya, sebelum takbiratul ihram. Ya, contohnya apa tadi? Ingin sholat zuhur tapi yang diucapkan adalah niat sholat asar. Ya, jadi dia ingin sholat zuhur tapi ketika akan sholat yang dia ucapkan adalah usolli fardhal asri atau saya berniat sholat fardu asar. Nah, jika demikian apakah sholatnya sah? Ya, baiklah kepada saudara yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kita ketahui bahwa saat kita mendirikan sholat, niat itu ada dua. Ya, niat itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan lafaz niat. Ya, lafaz niat. Ya, yaitu diucapkan dengan lidah sebelum takbiratul ihram. Ya, itu adalah lafaz niat. Ya, yang kita ucapkan sebelum takbiratul ihram, ya, yang biasanya dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, usolli fardhu zuhri misalnya, arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Atau usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Atau misalnya ketika kita salat zuhur, salat maghrib, usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin lillahi ta'ala. Ya, yang sebenarnya lafaz niat itu boleh diucapkan dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa yang lainnya, yaitu lafaz niat sebelum sholat. Ya, dan sebenarnya itu belum termasuk niat. Kemudian yang kedua, ya, niat atau hakikat niat. Ya, jadi yang pertama tadi lafaz niat, kemudian yang kedua adalah niat. Ya, ini tempatnya di dalam hati yang berbarengan dengan pengucapan takbiratul ihram. Ya, jadi ketika kita akan sholat, apakah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar atau takbir ihram, maka bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram itu, kita lintaskan niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat tersebut. Contoh, ketika kita ingin melaksanakan sholat zuhur misalnya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar atau takbiratul ihram, bersamaan dengan pengucapan Allahu Akbar pada takbiratul ihram itu, kita melintaskan niat di dalam hati untuk melaksanakannya. Ya, contoh tadi sholat zuhur, Allahu Akbar, bersamaan dengan pengucapan Allahu Akbar itu, kita lintaskan niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah,
Atau ketika kita akan melaksanakan sholat asar, ya, ketika akan melaksanakan sholat asar, pada saat mengucapkan Allahu Akbar, disitulah kita lintaskan niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat fardu asar. Ya, begitupun ketika kita melaksanakan sholat sunnah seperti itu juga. Ya, ketika kita melaksanakan sholat sunnah, ya Allahu Akbar, misalnya sholat duha. Ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram itu, kita lintaskan niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat duha tersebut. Ya, jadi ini yang kedua adalah niat yang sesungguhnya, yaitu niat di dalam hati yang berbarengan dengan pengucapan takbiratul ihram. Ya, adapun yang merupakan rukun sholat adalah niat di dalam hati yang berbarengan dengan pengucapan takbiratul ihram. Ya, jadi yang merupakan rukun sholat ini adalah yang kedua ini, adalah niat yang di dalam hati yang berbarengan dengan pengucapan takbiratul ihram. Itulah yang merupakan rukun sholat yang biasa dikenal dengan istilah rukun qalbi atau rukun sholat yang tempatnya di dalam hati. Adapun lafaz niat sebelum takbiratul ihram, ya, yang pertama tadi itu belumlah dikatakan niat, belum termasuk dari niat sholat. Ya, jadi jawabannya adalah apabila yang keliru itu adalah lafaz niat yang sebelum takbiratul ihram, maka itu sama sekali tidak berpengaruh kepada sholat Anda, asalkan niat di dalam hati saat takbiratul ihram itu benar. Ya, karena sekali lagi kami katakan bahwa lafaz niat sebelum takbiratul ihram itu belumlah niat, akan tetapi itu hanyalah lafaz niat. Akan tetapi tidak dengan sebaliknya. Maksudnya jika yang keliru itu adalah niat di dalam hati, maka meskipun lafaz niat yang sebelum takbiratul ihram itu benar, jika niat di dalam hati itu yang keliru, maka itu tidak sah sholatnya. Ya, contoh, seseorang ingin melaksanakan sholat asar, ya, yang dia ucapkan ketika sebelum takbiratul ihram, dia ucapkan usolli fardhal asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Akan tetapi ketika takbiratul ihram yang terlintas di dalam hatinya, ya, saat takbiratul ihram adalah misalnya sholat maghrib, maka itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Ya, beda jika yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, ketika akan sholat asar, yang dia ucapkan usolli fardhal maghribi, akan tetapi di dalam hatinya tetap niat sholat asar, maka itu boleh-boleh saja atau sah-sah saja. Ya. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya, ya, jadi seperti itulah, ya, jawaban dari yang saudara tanyakan. Ya, jadi sholatnya selama niatnya di dalam hati itu benar, maka sholatnya sah meskipun pengucapannya atau lafaz niatnya sebelum takbiratul ihram keliru. Ya, beda halnya jika yang keliru adalah niat di dalam hati, meskipun lafaz niatnya sebelum takbiratul ihram itu benar, maka itu sholatnya tidak sah. Ya, jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Dan untuk menonton video yang terkait, silahkan klik video yang kami lampirkan di layar akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.